Hai para Sunaders, kuma kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film Fighting for the Motherland yang rilis pada tahun 2019. Film ini adalah kisah nyata di mana ada seorang pendekar pedang dari pedesaan melawan penjajah dinasti mereka. Dengan pasukan yang minim, mereka harus menghancurkan kekuatan ribuan pasukan. Dan ironisnya, mereka juga ternyata dikhianati oleh orang terdekat mereka sendiri. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan ada sebuah peperangan yang sudah banyak memakan korban. Peperangan itu di daerah pedesaan, yang dimana para pasukan dari dinasti Jin membantai semua orang-orang di desa tersebut. Film ini menceritakan dinasti Jin adalah sebagai musuhnya yang menjajah dinasti Song. Pasukan dari dinasti Jin sudah menguasai sebagian wilayah dinasti Song. Di akhir peperangan, dia adalah Shinji. Dia melihat kampungnya itu kini sudah hancur diserang oleh pasukan dari dinasti Jin. Shinji mencari Sun Hua yang adalah kekasihnya. Namun tiba-tiba saja dia diserang oleh pasukan dinasti Jin. Dia terkena tombak di dadanya. Namun untungnya Long Tao datang dengan cepat membantunya. Dari sekian banyak pasukan yang bertempur, hanya tinggal tersisa beberapa orang saja yang masih selamat. Lalu di sini kita lihat ada beberapa warga yang tersisa yang akan dieksekusi satu persatu oleh para pasukan dari dinasti Jin. Pasukan dari dinasti Jin terkenal dengan kekejamannya. Mereka akan membunuh siapa saja yang akan melawan mereka. Dan dia adalah Erbao, ketua dari kelompok pasukan dari dinasti Jin. Dan dia adalah Sun Hua bersama dengan adiknya yang bernama Lin Hua. Kini giliran mereka yang akan dipenggal. Namun sang adik memohon untuk tidak memenggal kakaknya tersebut. Erbao yang melihat kakaknya itu seorang wanita yang sangat cantik. Dia menyuruh pasukannya untuk tidak membunuhnya. Saat Erbao mendekati Sun Hua, dia malah diludahi yang membuat Erbao menjadi murka. Dan kini ia diseret dan akan dipenggal oleh tangannya sendiri. Adiknya yang mau menolong pun tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Namun datanglah Shinji yang langsung menyerang mereka bersama Long Tao. Dan kini dia bertarung dengan Erbao. Di lain sisi Long Tao pun bertarung dengan beberapa pasukan dan membebaskan para sandera. Sun Hua yang kini sudah terbebas, dia mengambil busur panah dan membunuh satu persatu pasukan dari kelompok dinasti Jin. Dan berhasil melepaskan adiknya tersebut. Kini Erbao yang merasa akan kalah, dia mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan kudanya. Dan Sun Hua yang melihat itu pun mengejarnya dan mencari posisi untuk membidik dia dengan panahnya tersebut. Erbao yang terkena panah masih bisa melawan untuk menyerang Sun Hua dengan tombak. Namun Lin Hua yang adiknya melindungi kakaknya itu dari tusukan tombak tersebut. Erbao pun berhasil kabur dan Lin Hua yang tewas akibat tusukan tombak itu. Di sini Sun Hua sebagai kakaknya berjanji akan membalaskan dendam atas kematian adiknya itu. Lalu mereka yang masih selamat pergi ke kota Taiyan, yang mana itu adalah wilayah yang belum dikuasai oleh dinasti Jin. Sejak saat itu Shinji berjanji akan melawan penjajahan dari dinasti Jin. Rencana dia adalah mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin dan menggabungkan pasukan untuk bisa menyerang balik penjajahan di daerahnya tersebut. Scene pun berganti kepada Erbao yang sudah sampai ke markas dinasti Jin. Dia terluka parah akibat terkena panah dari Sun Hua. Dia langsung mengarahkan kepada sang adipati yang bernama Zhao. Erbao meminta sebelum dihukum matinya karena kekalahan perangnya, maka dia ingin membunuh Shinji terlebih dahulu agar kematiannya lebih tenang. Sang adipati pun mengabulkan permintaan terakhirnya dan menunda hukuman mati untuk Erbao. Dia bernama Cheng Mei. Dia adalah anaknya adipati Zhao yang sekaligus pemimpin tertinggi dari pasukan perang dinasti Jin. Cheng Mei meminta kepada ayahnya tersebut untuk turun langsung dan mencari keberadaan Shinji. Namun sang ayah melarangnya karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang kembali setelah pasukannya banyak yang tewas.
Di keesokan harinya, para pasukan dari Shinji sampai ke kota Taiyan dan menemui Jiaryu. Jiaryu adalah teman lamanya Shinji. Jiaryu juga adalah wakil dari Komandan Geng. Shinji ingin bergabung dengan pasukan dari kelompok Komandan Geng untuk menghimpun sebuah kekuatan. Pasukan dari kelompok Geng sendiri pun cukup banyak, setidaknya itu bisa menambah kekuatan mereka. Di malam itu pun Shinji, Jiaryu dan Komandan Geng duduk satu meja dan membicarakan rencana selanjutnya. Rencana dari Shinji sendiri adalah ingin membebaskan dinasti Song dari penjajah dinasti Jin. Shinji merasa butuh banyak pasukan untuk bisa mengalahkan dinasti Jin. Namun itu sesuatu yang mustahil, pasukan dinasti Jin sangatlah banyak. Jiaryu pun menolaknya. Dia tidak mau kalau para pasukannya akan mati sia-sia. Walaupun kini mereka menggabungkan pasukan, jumlah mereka masih sangatlah jauh dengan kekuatan dinasti Jin. Tapi Komandan Geng sendiri membantahnya dan dia akan tetap bersatu dan akan membantu Shinji. Di keesokan harinya, mereka membuat sebuah rencana penyerangan. Di sini otak peperangan ada kepada Shinji. Shinji yang membuat strategi perang yang sangat cerdas. Dinasti Jin sudah menduduki beberapa wilayah di daerah tersebut dan kota Taiyan satu-satunya wilayah yang belum dikuasai oleh dinasti Jin. Mereka yang mengetahui pasukan dari dinasti Jin kini sudah terpecah di berbagai wilayah. Otomatis pasukan dari dinasti Jin tidak akan sebanyak saat mereka digabungkan. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk mereka melakukan penyerangan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan dari dinasti Jin. Walaupun pasukan mereka masih kalah jumlah, tapi setidaknya tidak kalah jauh jumlah pasukannya yang sekarang. Kini Shinji diangkat langsung oleh Komandan Geng untuk menjadi pemimpin perang dari pasukan perang di kota Taiyan. Tapi di sini nampaknya Sun Agua kurang setuju atas keputusan Komandan Geng. Setelah melakukan ikrar, kini mereka mulai menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai pasukan dari dinasti Jin. Dengan penuh perjuangan, mereka berhasil merebut kembali 4 wilayah yang dikuasai dinasti Jin sebelumnya. Mereka hanya kelompok dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit. Dengan semangat juang yang sangat luar biasa, pada akhirnya mereka bisa merebut kembali daerah tersebut. Kemudian, Adipati Zhou bersama Cheng Mei mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh Shinji. Ia menggabungkan kembali pasukan dari 3 wilayah untuk bersiap menghadapi peperangan besar. Dan juga mereka mempunyai rencana lainnya. Mereka tidak akan langsung menyerang ke kota Taiyan. Justru mereka akan memanfaatkan orang dalam dari kelompok kota Taiyan sendiri. Di sini belum diketahui siapa orang dalam yang dimaksud. Di kelompok kota Taiyan sendiri, Shinji mengetahui bahwa dinasti Jin menarik semua pasukannya dan pasti akan menyerang kota Taiyan. Mereka harus mencari bantuan karena tidak mungkin dengan pasukan yang ada bisa mengalahkan jumlah pasukan dari dinasti Jin yang sangat banyak. Di sini Shinji akan menemui sang kaisar dari dinasti Song untuk meminta bala bantuan dan dia juga akan memberitahukan rencananya yang akan melawan dinasti Song. Lanjut cerita, Shinji, Lin Hua dan Long Tao pergi ke kerajaan untuk menemui kaisar. Di pihak kerajaan sendiri sedang melakukan rapat dengan para menterinya mengenai kebijakan dinasti Jin di wilayah utara yaitu di kota Taiyan. Dan di pihak kerajaan masih menyusun rencana untuk melakukan tindakan selanjutnya karena pihak kerajaan tidak mau gegabah dalam perang tersebut untuk melawan pemberontakan dari dinasti Jin. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Shinji dan melaporkan semua kejadian di kota Taiyan kepada sang kaisar. Kalau mereka dari kelompok kecil kini berhasil merebut kembali beberapa wilayah di kota Taiyan. Sang kaisar yang mendengar berita tersebut dan mengetahui rencana Shinji, sang kaisar pun mengizinkan Shinji untuk melawan dinasti Jin. Dan kaisar akan mengarahkan ribuan pasukan untuk melawan dinasti Jin. Dan setelah Shinji mendapatkan persetujuan dari kaisar, lalu mereka pun kembali ke kota Taiyan. Saat itu, kota Taiyan terlihat tidak seperti biasanya dan terlihat sangatlah sepi. Diketahui kalau Komandan Geng kini sudah tewas dibunuh oleh Sun Agua. Sun Agua berbelok dan mengkhianati saudaranya sendiri untuk kekuasaan yang akan diberikan dinasti Jin. Shinji sangatlah terpukul atas kematian Komandan Geng. Walaupun bagaimanapun Komandan Geng adalah saudaranya sendiri.
Dan keesokan paginya, Shinji dengan dendam bertekad akan mencari Sun Agua ke markas dinasti Jin sendirian. Tentunya ini hal yang sangat konyol dan lebih ke misi bunuh diri. Lalu Sun Hua dan Long Tao untuk mencoba melarangnya. Namun tekad dari Shinji sudah tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini lebih kepada urusan balas dendam kepada Sun Agua. Tapi mereka semua para pasukan yang ada menghanuskan akan ikut bersama Shinji. Walaupun Shinji melarangnya, apapun yang telah terjadi kepada mereka akan menghadapi bersama-sama. Kemudian mereka pun pergi untuk berperang. Shin pun berpindah ke dinasti Jin. Saat itu Sun Agua akan dilantik menjadi salah satu menteri dari dinasti Jin. Namun ternyata mereka tak menduga kalau Shinji dan beberapa pasukannya menyerang markas dinasti Jin. Strategi dari pasukan Shinji dengan melemparkan minyak ke area markas dinasti Jin, lalu menembakkan api, dan peperangan pun dimulai. Dengan brutalnya, Shinji membantai pasukan dari dinasti Jin. Saat itu Shinji mencari keberadaan Sun Agua. Sementara Sun Hua kini berhadapan dengan Cheng Mei. Shinji kini berhasil menemukan Sun Agua. Akan tetapi, kini mereka semua sudah dikepung oleh pasukan pemanah musuh. Adipati Zhao masih menawarkan Shinji untuk menyerah dan mengajak dia untuk bergabung bersamanya. Tapi jelas Shinji menolaknya. Mereka datang untuk siap mati. Mereka tetap melawan dengan darah penghabisan. Ribuan anak panah pun ditembakkan. Dan satu persatu anak buahnya pun mati terkena anak panah. Dan akhirnya Sun Hua pun terkena anak panah yang membuat sekarat dan tewas. Shinji dengan sisa darahnya terus melawan pasukan musuh. Walaupun kini tubuhnya sudah dengan penuh luka, tapi masih bisa melawan. Adipati Zhao melihat Shinji mendekatinya dan dia mencoba kabur. Namun Shinji melihat itu pun langsung menembakkan tombak ke Adipati Zhao dan tombak tersebut pun tembus ke dadanya. Dan akhirnya pemimpin dari dinasti Jin pun tewas. Sementara itu Long Tao yang masih hidup, ia menaikkan Shinji bersama Sun Agua ke kuda tersebut agar dia bisa selamat. Sementara dia akan menghadang para pasukan dinasti Jin. Tapi karena pasukan yang terlalu banyak, Long Tao pun tewas akibat terkena sayatan pedang di lehernya. Dan akhirnya Shinji berhasil kabur dan membawa Sun Agua. Lalu Sun Agua pun dihukum penggal dan dipersembahkan untuk kematian komandan geng dan pasukannya. Sementara ribuan pasukan dari dinasti Song pun datang dan berhasil mengusir penjajah dari dinasti Jin. Kini dinasti Song kembali hidup tenang setelah mereka harus menderita atas penindasan yang dilakukan pasukan dari dinasti Jin. Dan film ini dikenang untuk para pejuang Tiongkok terdahulu yang sudah gugur melawan para pemberontak pada zaman itu. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Saya pamit, orang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.